Episode 126-130. Sekarang, bahkan Sekretaris Presiden Provinsi Iblis telah muncul secara pribadi. Bagi para wartawan ini, kunjungan hari ini tidak sia-sia. Ada rumor yang mengatakan bahwa Sekretaris Baihao adalah salah satu tangan kanannya. Dia tegas dan tidak akan pernah bertele-tele. Selama Baihao ingin menyingkirkan seseorang, selama sekretarisnya muncul, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di saat yang sama, sekretaris juga merupakan orang yang paling dekat dengan Baihao. Jadi Baihao akan membiarkan dia menangani banyak urusan pribadi. Ini hanya Tianmei Corporation. Jadi Anda tidak perlu datang sendiri. Saya bisa melakukannya. Liu Xiaohong buru-buru berlari ke sekretaris. Dia mengira sekretaris itu muncul untuk membantunya. Alasan Liu Xiaohong berpikiran seperti itu adalah karena pria parubaya itu bukan hanya sekretaris Presiden Bai. Para reporter mulai menyiarkan langsung. Sekretaris Presiden Bai secara pribadi ada di sini. Perusahaan Tianmei hancur kali ini. 1. Sepertinya Liu Xiaohong adalah tokoh berpengaruh di kamar dagang. Bahkan Sekretaris Presiden Bai datang untuk membalaskan dendamnya. Tianmei Corporation sedang dalam masalah sekarang. Para reporter mengobrol tanpa henti. Hehe, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak di sini untukmu. Sekretaris itu mengungkapkan senyuman mengejek. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda layak untuk saya tampilkan secara pribadi? Saya di sini untuk secara pribadi menangkap Anda dan menjebloskan Anda ke penjara. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa Tianmei Corporation tidak pernah melakukan tindakan ilegal. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Hanya ini saja sudah cukup bagimu untuk tinggal di penjara selama separuh hidupmu. 11. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Liu Xiaohong pun tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekretaris Presiden Bai secara pribadi muncul bukan untuk menghukum perusahaan Tianmei, tetapi untuk mendukungnya. Ibu mertua saya adalah wakil presiden kamar dagang. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda menangkap saya, bagaimana Anda menjelaskannya kepada ibu mertua saya? Anggap saja Anda tidak tahu tentang masalah ini. Saya akan melakukan sesuai keinginan saya. Itu tidak akan mempengaruhi reputasi kamar dagang, kata Liu Xiaohong dengan nada mengancam dan menyindir. Sekretaris itu tidak membelinya sama sekali. Atasan sekretaris hanya Baihao, jadi wakil presiden bukanlah ancaman baginya. Dia sama sekali tidak takut pada ibu mertua Liu Xiaohong. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tatapan sekretaris itu dingin ketika dia berkata, saya atasan Anda. Tentu saja saya dapat menangkap Anda karena menyalahgunakan kekuasaan Anda. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Ekspresi Liu Xiaohong berubah. Dia tidak menyangka sekretarisnya akan begitu keras kepala. Dia tidak hanya gagal menghancurkan perusahaan Tianmei dan Jian Xinger hari ini, tetapi dia juga menembak kakinya sendiri. Nona Jian, saya telah menyia-nyiakan waktu Anda. Serahkan Liu Xiaohong padaku. Jangan khawatir. Sekretaris itu berkata kepada Jian Xinger dengan hormat. Baiklah, saya akan merasa nyaman jika Anda melakukannya. 1. Jian Xinger menjawab dengan tenang. Adegan ini menyebabkan aula yang bising menjadi sunyi dan semua orang membelalak. Bahkan para reporter pun lupa dengan siaran langsungnya. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya sadar kembali. Bagaimana mungkin? Dia bukan hanya sekretaris Presiden Bai, tapi dia juga pemimpin tingkat tinggi kamar dagang. Mengapa orang yang begitu kuat begitu menghormati Jian Xinger? Titik 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 titik. Sekretaris sebenarnya ada di sini untuk mendukung Jian Xinger kali ini. Mungkinkah Jian Xinger memiliki identitas yang tidak diketahui? Di seluruh provinsi iblis, hanya ada sedikit orang yang bisa membuat sekretaris begitu hormat. Setiap orang memiliki pendapat berbeda. Tidak seorang pun yang hadir dapat mengetahui alasannya. Bahkan Liu Xiaohong, Li Kun, dan yang lainnya terkejut. Jian, aku tidak menyangka kamu mempunyai senjata rahasia seperti itu. Tidak heran kamu begitu tenang. Sun Yue tersenyum manis. Ketua, Anda memiliki latar belakang yang kuat, jadi mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih awal?
Anda membuat kami sangat takut beberapa hari ini. Kami benar-benar mengira perusahaan Tianmei akan dihancurkan oleh wanita jalang itu. Li Kun pura-pura mengeluh. Hou Junlai berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Namun, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Fakta bahwa Jian Xing'er bisa membiarkan tuan muda dari keluarga Li bekerja di bawahnya sudah cukup mengejutkan bagi Hou Junlai. Dia tidak pernah menyangka Jian Xing'er mengenal orang yang lebih berkuasa. Liu Xiner akhirnya merasa takut. Sepupu, apa yang harus kita lakukan? Liu Xiner bertanya dengan panik. Bagaimana aku bisa tahu? Liu Xiaohong menarik napas dalam-dalam. Kami gagal menghancurkan Jian Xing'er, dan aku bahkan menghancurkan masa depanku sendiri. Liu Xiner tampak tidak berdaya. Jian Xing'er tersenyum sambil berkata kepada Liu Xiaohong, sudah lama kukatakan padamu bahwa kamu hanyalah sekelompok anjing yang hanya tahu cara menggonggong tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggigit orang. Setelah mendengar ini, Liu Xiaohong diliputi amarah. Biarkan keluarga Liu menghilang dari seluruh provinsi iblis. Jika masalah ini diselesaikan dengan baik, saya akan memenuhi janji saya. Jian Xing'er berkata, baiklah. Tidak masalah. Sekretaris itu mengangguk dan memandang orang-orang dari kamar dagang provinsi iblis. Liu Xiaohong menyalahgunakan kekuasaannya. Kalian harus tahu konsekuensinya. Jika kalian memiliki kemampuan untuk menghadapinya, saya dapat menutup mata terhadap keterlibatan Anda. Mendengar ini, orang-orang di kamar dagang menjadi ragu-ragu. Mereka hanya bisa dengan patuh mendengarkan siapapun yang posisinya lebih tinggi. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Kalian benar-benar berani mendekatiku. Ekspresi Liu Xiaohong dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Jangan lupa wakil ketua Kadin Provinsi adalah ibu mertua saya. Jika dia mengetahui bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, tidak ada di antara kalian yang akan melakukannya dengan mudah. Ketika orang-orang dari kamar dagang provinsi mendengar hal itu, mereka mulai ragu lagi. Mereka tidak tahu siapa yang harus didengarkan sekarang. Mereka berada dalam dilema. Di satu sisi adalah sekretaris dan di sisi lain adalah Liu Xiaohong, yang mendapat dukungan dari wakil presiden. Lanjutkan dan lakukan. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Sekretaris itu berkata dengan dingin. Tuanku adalah kepala kota laut, jadi kalian bisa melakukan apapun yang saya perintahkan. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, segera pergi. Sekretaris itu sangat berterus terang. Dia menyerahkan sisanya kepada orang-orang dari kamar dagang provinsi untuk dipertimbangkan. Dengan otakmu, kalian benar-benar bisa tinggal di kamar dagang provinsi. Sun Yue memperhatikan dengan dingin dari samping untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Pada akhirnya, Anda masih menjadi anggota Kamar Dagang Provinsi. Tahukah Anda siapa yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang Provinsi sekarang? Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan menyinggung perasaan Presiden Bai karena pesuruh seperti Liu Xiaohong. Kata-kata Sun Yue benar-benar mencerahkan orang-orang dari Kamar Dagang Provinsi. Mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka mengertakkan gigi saat berjalan menuju Liu Xiaohong dan menahannya. Meski kata-kata Sun Yue kasar, dia benar. Tentu saja, Presiden Bai adalah satu-satunya yang dapat mengambil keputusan di Kamar Dagang Provinsi. Tidak peduli seberapa kuat wakil presidennya, dia tetap bekerja di bawah Presiden Bai. Kamu pasti akan menyesalinya. Liu Xiaohong meraung dan ekspresinya sangat suram. Dia awalnya ingin menghancurkan perusahaan Tianmei dan Jian Xing'er yang sangat arogan hari ini, tapi dia tidak menyangka akan dikirim ke penjara. Liu Xiaohong berpikir bahwa rencananya sempurna, tetapi dia tidak menyangka Jian Xing'er mendapat dukungan dari Presiden Bai. Nona Jian, bagaimana kita harus menghadapi keluarga Liu? Kami akan mendengarkan perintah Anda. Sekretaris itu bertanya dengan hormat, jangan biarkan siapapun pergi. Hukum mereka semua. Nada suara Jian Xing dingin. Dia tidak mau repot-repot terus membuang waktu bersama keluarga Liu. Tak satu pun dari keluarga Liu adalah orang baik. Bunuh mereka dan perlakukan itu sebagai perbuatan baik bagi penduduk provinsi iblis. Baiklah. Sekretaris itu mengangguk berulang kali.
Liu Xiaohong adalah menantu wakil presiden, jadi dia tidak bisa membiarkannya kembali ke kota iblis. Dia harus menyingkirkannya di CCT. Meskipun Liu Xiaohong tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa dia dikutuk hari ini. Ibu mertuanya berada di kota iblis, jadi dia tidak bisa mencapai kota laut bagaimanapun caranya. Pada saat dia mengetahui bahwa dia telah ditangkap oleh sekretarisnya, semuanya sudah terlambat. Nona Jian, aku akan merepotkanmu nanti. Sekretaris itu membungkuk pada Jian Singer. Sebelum Jian Singer dapat berbicara, sekelompok pria berpakaian rapi tiba-tiba menerobos masuk dari luar. Semuanya kekar dan memiliki ekspresi galak. Jelas sekali bahwa seorang tokoh penting akan segera muncul. Semua orang bingung. Siapa di sini? Mengapa ada keributan yang begitu besar? Titik 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 titik. Mungkin seseorang yang dikirim oleh Wakil Presiden Kamar Dagang Provinsi. Bukankah Liu Xiaohong menantu perempuannya? Dia pasti ada di sini untuk membantu Liu Xiaohong. Kecuali Wakil Presiden Kamar Dagang Provinsi datang secara pribadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan Liu Xiaohong. Setiap orang memiliki pendapat berbeda. Semua orang menunggu sosok penting ini muncul. Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita parubaya gemuk masuk dari luar. Wanita ini mengenakan seragam profesional dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia tampak berusia 50-an, dan ekspresinya tampak dingin. Wakil Presiden benar-benar ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, seluruh wartawan yang hadir buru-buru mengarahkan kameranya ke arah Wakil Presiden yang datang terlambat. Nama wanita parubaya ini adalah Wang Meili. Nama ini sangat lucu karena wajahnya yang keriput. Namun, tidak ada yang berani menertawakan Wang Meili karena dia adalah wakil presiden Kamar Dagang Provinsi dan memiliki pengaruh besar di seluruh provinsi iblis. Saat itu, di sebuah pesta koktail perayaan, ada seorang manajer umum sebuah perusahaan tak dikenal yang bercanda tentang nama Wang Meili di depan umum. Pada akhirnya, jenazahnya ditemukan di hutan di kota iblis keesokan harinya. Meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa orang tersebut dibunuh oleh Wang Meili, semua orang tahu itu dia. Hal ini menyebabkan keributan di kota iblis. Semua orang mengira Wang Meili pasti akan menemui ajalnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Meili baru meninggalkan provinsi tersebut selama beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Kemudian, dia kembali ke provinsi iblis seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus menjadi wakil presiden. Kematian pria itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Belakangan, selama Wang Meili disebutkan, banyak orang akan ketakutan. Melihat Wang Meili telah membawa begitu banyak orang untuk mendukungnya, Liu Xiaohong langsung bersemangat. Mama, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Liu Xiaohong mengeluh sambil menangis, kelompok orang yang menindas saya ini sama dengan meremehkan Anda. Kamu pasti tidak bisa melepaskannya. Untuk apa kamu menangis? Tidak ada gunanya. Saya di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan apapun padamu. Wang Meili menegur Liu Xiaohong. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang dari Kamar Dagang Provinsi, kalian terlalu besar untuk celana kalian. Anda sebenarnya berani menindas keluarga Wang. Jika ada di antara Anda yang ingin mati, silakan mengatakannya. Aku pasti akan memuaskanmu. Orang-orang dari Kamar Dagang Provinsi sangat ketakutan sehingga mereka segera melepaskan Liu Xiaohong. Sejak Wang Meili muncul, Liu Xiaohong mendapatkan kembali keberanian dan kepercayaan dirinya. Dia menangkap salah satu wanita dari Kamar Dagang Provinsi dan menamparnya. Kemudian, dia menjambak rambutnya dan merobeknya. Ketika Jian Singer melihat pemandangan ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wang Meili tiba-tiba muncul. Dia berpikir bahwa dia bisa menangani Liu Xiaohong dengan mudah hari ini. Tanpa diduga, Wang Meili muncul. Apakah ini seberapa cakapnya Presiden Bai? Jian Singer menatap sekretaris itu dengan dingin. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Liu Xiaohong belaka. Jika aku tahu kamu sangat tidak berguna, aku sendiri yang akan menanganinya. Nona Jian, tenanglah. Liu Xiaohong tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Sekretaris itu buru-buru menjelaskan.
Nona Jian, jangan khawatir. Liu Xiaohong tidak akan bisa menimbulkan masalah lebih lama lagi. Sekretaris itu buru-buru menjelaskan. Ekspresi sekretaris itu agak jelek. Dia tahu betul bahwa masalah ini bisa dilakukan atau tidak adalah hal yang sangat penting. Jika dia mengacau, Jian Xing'er pasti tidak akan menyelamatkan cucu Presiden Bai. Wakil Presiden, saya tidak menyangka Anda akan datang secara pribadi. Sekretaris itu berjalan mendekat dan menyapa Wang Meili dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu sekretaris presiden. Tidak heran. Saya bertanya-tanya orang sembrono mana yang berani memprovokasi menantu perempuan saya. Setelah Wang Meili selesai mengumpat, dia berkata dengan dingin, aku akan membawa menantu perempuanku sendiri untuk diselidiki. Aku tidak akan menyusahkanmu untuk melakukannya. Titik 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 titik. Ekspresi sekretaris itu berubah jelek. Dengan kehadiran wakil presiden secara pribadi, dengan statusnya, dia tidak dapat membawa pergi Liu Xiaohong. Masalah ini menjadi sedikit sulit untuk ditangani. Apakah masalah ini perlu diselidiki? Jian Xing'er menghampiri Wang Meili. Wakil Presiden Wang, Liu Xiaohong masih belum dapat memberikan bukti substansial untuk membuktikan bahwa perusahaan Tianmei melanggar hukum, tetapi dia membawa orang untuk menyelidiki perusahaan Tianmei. Semua orang di sini adalah saksinya. Ketika Wang Meili mendengar ini, dia menilai Jian Xing'er dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Wanita ini adalah ketua Tianmei Corporation. Liu Xiaohong bergegas menjawab dan tersenyum lebar pada Wang Meili. Bu, dulu wanita ini hanya seorang ibu rumah tangga. Setelah dia dikeluarkan dari keluarga Hou, dia membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mendirikan perusahaan Tianmei. Jadi baik itu perusahaan ini atau wanita ini, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Perusahaan Tianmei sangat menguntungkan, jadi tentu saja Wang Meili ingin mengambilnya sendiri. Karena ada masalah, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Wang Meili berkata, sebagai wakil presiden, Kamar Dagang Provinsi Iblis, saya mengumumkan bahwa perusahaan Tianmei akan ditutup mulai hari ini dan seterusnya. Dengan itu, Wang Meili menunjuk ke arah Jian Xing'er dan menginstruksikan para penjahat di belakangnya, bawa wanita ini pergi. Bawa dia ke penjara Kamar Dagang Provinsi dan kami akan menginterogasinya. Ya. Kedua preman itu langsung berlari menuju Jian Xing'er, tetapi Jian Xing'er berdiri di tempat dan tidak panik sama sekali. Sebelum para preman itu mendekat, dia menjatuhkan mereka ke tanah. Sekretaris itu tidak berguna, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Kamu terlalu besar untuk celanamu. Anda sebenarnya berani menyerang bangsa saya. Kalian semua, serang bersama dan bunuh dia secara langsung. Tidak perlu membawanya kembali ke penjara. Wang Meili meraung. Ketika preman di belakangnya mendengar perintah tersebut, mereka segera menyerbu ke depan dan mendekati Jian Xing'er. Sun Yue, Li Kun, dan Hou Junlai berdiri di samping dengan ekspresi khawatir. Brengsek. Setelah Li Kun melepas mantelnya, dia berdiri di depan Jian Xing'er dan menghalanginya. Tua bangka, kamu ingin menyerang, kan? 1. 11 menemanimu sampai akhir. Jika kamu ingin menyentuh Nona Jian, kamu harus melewatiku dulu. Kamu pikir kamu siapa? Wang Meili memandang Li Kun dengan jijik. Li Kun mencibir sambil berkata, Li Kun dari Provinsi Iblis. Ayah Li Kun telah berulang kali mengingatkannya bahwa Jian Xing'er memiliki latar belakang yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, melawan Jian Xing'er sama dengan mendekati kematian. Jadi Li Kun harus mendengarkan Jian Xing'er dan melindunginya apapun yang terjadi. Li Kun mengerti bahwa semakin dia melangkah maju saat ini, Jian Xing'er akan semakin setia. Ketua, serahkan orang-orang ini padaku. Li Kun berbalik dan berkata pada Jian Xing'er, baiklah. Nada suara Jian Xing'er masih tenang, seolah dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Kaum muda terlalu ceroboh. Apakah menurut Anda keluarga Anda sangat mengesankan? Karena kamu melawanku hari ini, di masa depan, keluarga Li akan membayar harga ratusan kali lipat karena keputusanmu yang salah. Wang Meili mengejek. Li Kun tidak peduli tentang hal ini sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan instruksi Tuan Li.
Dia bergegas menuju preman-preman itu dan mulai melawan mereka. Meskipun keterampilan Li Kun telah berubah total, dia masih kalah jumlah dan perlahan-lahan dirugikan. Wang Meili duduk di sofa dan memandang Li Kun dengan penuh minat. Sedangkan sekretarisnya, dia berjalan ke samping dan menelepon. Masalahnya sudah berkembang hingga dia tidak bisa mengatasinya. Sekarang, dia hanya bisa meminta Bai Hao untuk muncul secara pribadi. Nona Jian, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Sekretaris itu mengangguk dan membungkuk pada Jian Singer. Apakah aku masih bisa mempercayai kata-katamu? Ekspresi Jian Singer dingin. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sekretaris itu berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan memberimu waktu setengah jam lagi. Setelah setengah jam, jika keluarga Liu masih main-main di depan saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Sedangkan bagimu, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tatapan Jian Xing dingin saat dia berbicara. Sekretaris itu mengangguk berulang kali. Jian Singer berjalan ke sofa dan duduk. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jika sekretaris tidak bisa menangani keluarga Liu, dia akan melakukannya sendiri. Pada saat itu, dia hanya perlu memanggil keluarga Liu untuk menghilang sepenuhnya dari Provinsi Iblis. Alasan dia tidak menelepon sampai sekarang adalah karena dia merasa Liu Xiaohong dan Wang Meili tidak layak menerima bantuan bos besar itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setengah dari preman yang dibawa Wang Meili jatuh ke tanah, dan Li Kun terluka parah. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit dan berdiri di depan Jian Singer untuk mencegah para preman itu mendekatinya. Jian Singer memandang Li Kun dengan kagum. Sun Yue mendekat ke telinganya dan berbisik, "Ketua, serahkan ini pada Li Kun untuk saat ini. Cepat pergi." Jian Singer tersenyum padanya sambil berkata, "Saya tidak akan pergi. Jika aku pergi sendiri dan meninggalkan kalian dan perusahaan, Wang Meili pasti tidak akan melepaskan kalian." Melihat sikap Jian Xing yang tegas, Sun Yue berada dalam posisi yang sulit. Di matanya, Jian Singer berusaha untuk bertanggung jawab, tapi dia tidak lagi punya cara untuk menghadapi Liu Xiaohong dan Wang Fugui. Hou Junlai juga mengerutkan kening. Tentu saja, dia bisa memilih untuk pergi di tengah kekacauan itu. Saat ini, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, dia tidak ingin meninggalkan Jian Singer sendirian menanggung semua ini. Semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Jian Singer dan perusahaan Tianmei sudah selesai sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wakil Presiden Wang berdiri di sini. Siapa yang berani tidak menaatinya? Jian Singer sangat berani. Dia sebenarnya berani memprovokasi tokoh terkenal seperti Liu Xiaohong dan Wang Meili. Bukankah dia sedang mendekati kematian? Semua orang yang hadir mengira Jian Singer telah dikutuk hari ini. Saat ini, reporter lain tiba-tiba berlari masuk dari luar. Dia memegang kamera sambil berteriak, "Ada orang lain di sini." Kali ini, dia benar-benar sosok yang kuat. Lebih dari 40 mobil datang dengan megah. Orang-orang yang duduk di dalam semuanya adalah penjaga berseragam hijau militer. Menurutku setidaknya ada 300 hingga 400 orang. Saat dia selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Ya Tuhan, apakah ini pemandangan yang bisa dilihat di kehidupan nyata? Saya pasti bisa menulis rilis berita yang eksplosif hari ini. Dia membawa begitu banyak orang, tapi siapa itu? Saya merasa orang yang datang kali ini bahkan lebih menakutkan. Mari kita tunggu pertunjukannya. Semua orang menatap keluar pintu dengan seluruh perhatian mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua masuk bersama sekelompok penjaga. Itu tidak lain adalah Bai Hao. Kemunculan Bai Hao yang tiba-tiba tidak terduga. Wang Meili dan Liu Xiaohong yang sangat arogan juga memiliki ekspresi yang rumit saat ini. Mereka bingung mengapa Bai Hao ada di sini. "Nona Jian, ini salahku atas kelalaianku." Bai Hao tampak malu saat berkata kepada Jian Singer. Semua orang tercengang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mustahil. Presiden Bai ada di sini untuk Jian Singer. Astaga, Presiden Bai bahkan meminta maaf kepada Jian Singer.
Siapakah Jian Singer? Dia benar-benar membuat Presiden Bai, salah satu dari 3 tokoh besar di Provinsi Iblis, memperlakukannya dengan sangat hormat. Apakah aku sedang melamun? Semua orang merendahkan suara mereka dan terus berdiskusi ketika mereka melihat kemunculan Bai Hao yang tiba-tiba dan sikap hormatnya terhadap Jian Singer. Sun Yue, Li Kun, dan bahkan Hou Junlai sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Mengapa Presiden Bai ada di sini? Wang Meili berbalik dan menatap Liu Xiaohong. Bukankah kamu bersumpah kepadaku bahwa Jian Singer tidak memiliki koneksi yang kuat dan hanya memiliki keluarga Li yang membantunya? Apa yang sedang terjadi? Sekretaris itu tiba-tiba muncul sekarang, dan sekarang, bahkan Bai Hao secara pribadi telah muncul. 1. Ketika dia melihat Bai Hao, Wang Meili gemetar ketakutan. Bai Hao adalah atasannya dan dia sangat kejam. Dia jauh dari tandingannya. Biasanya Wang Meili menghindari Bai Hao. Tapi kali ini, dia benar-benar melawan Bai Hao. Apakah hanya ini yang mampu kamu lakukan? Maaf, Nona Jian, tapi bawahan saya tidak kompeten. Jangan marah. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menentangmu hadir. Bai Hao bersumpah. Baiklah, aku akan menunggu untuk melihat ketulusanmu. Nada bicara Jian Singer menyendiri. Bai Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Siapakah Jian Singer? Presiden Bai yang terkenal, sebenarnya sangat rendah hati di hadapannya. Semua orang terkejut. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak dapat mempercayai mata mereka. Tangkap orang-orang ini, Bai Hao memerintahkan dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga segera menekan semua preman yang dibawa Wang Meili ke tanah dan menangkap mereka. Ekspresi Bai Hao sangat jelek. Keterlibatan Wang Meili hampir menggagalkan rencananya. Presiden, saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Anda tidak harus menangkap semua orang saya, kan? Wang Meili sedikit marah. Bai Hao mengangkat tangannya dan menamparkan Wang Meili, menyebabkan dia mundur berulang kali dan hampir jatuh. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka menahan napas. Tidak ada yang menyangka Bai Hao akan menamparkan Wang Meili di depan banyak orang. Bai Hao, jangan melangkah terlalu jauh. Wang Meili sangat marah hingga pembuluh darahnya membengkak. Dia berkata dengan marah, tidak peduli apapun, saya adalah wakil presiden, tetapi Anda benar-benar memukul saya di depan banyak orang. Apakah kamu ingin berselisih denganku di depan umum? Bai Hao berkata dengan suara rendah, jadi bagaimana jika aku berselisih denganmu? Wang Meili, Anda adalah wakil presiden, tapi saya boleh membiarkan siapapun yang saya inginkan duduk di posisi itu. Untuk alasan yang sama, siapapun yang ingin sayanya harus segeranya. Akulah yang mengambil keputusan akhir di Kamar Dagang Provinsi Iblis. Bai Hao mengatakan yang sebenarnya. Wakil presiden sepertinya memiliki posisi yang glamor, tapi sebenarnya itu hanya sebatas nama. Semua kekuasaan Kamar Dagang Provinsi Iblis ada di tangan Bai Hao. Posisi Wang Meili terdengar mengesankan, namun sebenarnya dia hanyalah boneka. Presiden Bai, saya sudah mengatakan bahwa ini mungkin salah paham. Kenapa kamu harus membuat hubungan kita jadi renggang? Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun, jadi Anda harus mempertimbangkan reputasi saya. Nada suara Wang Meili melembut.